Saya seorang janda umur 32 tahun dengan satu putri. Sudah lama saya bercita-cita menitipkan anak saya di asrama putri SMP MTA Gemolong. Dan akhirnya tercapai juga. Saya bekerja di Semarang sebagai baby sister, ikut majikan di perumahan, merawat lansia umur 85 tahun, yang sakit stroke sudah 1,5 tahun. Saya jadi pendengar radio Persada FM ini lewat radio HP sejak tahun 2011. Pernah ikut kajian di Penawangan baru sekali. Ikut kajian di Ahad pagi ini sudah 4 kali. Itu pun karena kali ini saya minta cuti 1 bulan. Kalau tidak begitu, mungkin mustahil saya bisa ikut jihad pagi. Sedang niat saya ingin ngaji dan bisa istiqomah. Hidup seperti saya menjanda sampai mati itu, menurut ajaran Islam, apa diperbolehkan Ustadz? Masalahnya, saya trauma kalau punya suami lalu ditinggal menikah lagi. Karena suami saya yang dahulu menikah lagi. Sedangkan dia Islam hanya KTP-nya saja, bahkan suka selingkuh. Apakah mengaji lewat radio seperti saya ini tidak apa-apa Ustadz? Atau belum sempurna kalau tidak ikut kelompok di cabang langsung? Mohon solusinya, karena saya masih fokus bekerja sebagai baby sister untuk mencari biaya agar bisa menyekolahkan anak Ustaz. Jadi ya, apa yang kamu tanyakan ini ya memang tidak bisa dijawab boleh, tidak, iya, tidak, enggak. Ya. Harus ada, kan diminta mohon solusinya kan. Solusinya mengapa kamu gitu? Pertama ya, kalau kamu menjadi istri, mau nikah lagi suaminya atau tidak mau nikah, karena kapok. Saya dulu pernah punya suami, akhirnya suami saya nikah lagi. Loh memang nikah lagi itu boleh kok kapok ibu ya? Ya. Suami nikah lagi boleh enggak? Boleh lah. Yang kamu bicarakan mestinya bukan karena nikah laginya tadi. Ya, trauma kapoknya karena saya pernah punya suami suka selingkuh. Nah gitu loh harusnya. Tadi kan ada suka selingkuh tadi. Suka selingkuh itu mestinya enggak kamu sukai, suka selingkuh. Ya. Terus di samping suka selingkuh, lah kalau nikah lagi itu ya daripada dia suka selingkuh, dosa kan? Lah nikah lagi hubungan kan tidak selingkuh, nama tidak dosa. Tapi kalau suamimu Islam hanya KTP, lah itu juga itu yang perlu disesali. Jangan kapok karena suaminya nikah lagi. Mau nikah lagi itu boleh. Karena Islamnya hanya KTP, itu berarti suamimu itu apa? Islam apa bukan? Kafir, gitu. Lah kalau wanita muslimah punya suami kafir itu tidak halal. Itu yang perlu dikapoi gitu. Nah terus sekarang ikut kerja, ikut orang memelihara orang tua sakit jompo, orangnya sudah 85 tahun. Kamu kerja itu tentu tidak mau ditinggal, wong memang kamu kerjanya melayani itu. Sehingga kalau kamu mau ngaji secara istiqomah, ya dengan meninggalkan itu ya tidak bisa. Ya, tapi istiqomah dengarkan radio itu sudah baik daripada sama sekali tidak. Ya, dengarkan radio sedikit banyak akhirnya kan tahu aturan agama. Ya. Nah, supaya sempurna mengetahuinya ya lebih baik ngaji langsung. Kalau mendengar radio tadi walaupun tahu ya tidak sempurna. Maka kenapa kamu tidak mau nikah lagi? Saya nanti tidak ditinggal nikah lagi kok. Nah itu tidak boleh itu. Sebagai seorang istri, kalau punya suami mau nikah lagi itu boleh. Yang penting kalau secara benar, dia bisa berlaku adil, dia menikah lagi tidak mengabaikan
istri satu yang dengan yang lain tetap siap berlaku adil, tanggung jawabnya dia ini tidak masalah, memang boleh. Nah yang perlu kalau mau nikah lagi itu jangan sampai saya nikah, kalau nikah lagi dapat suami yang tidak Islam tadi. Suami yang tidak Islam itu perlu kamu kenang perbuatannya seperti yang sudah saya jalani dulu itu. Dengan istri tidak begitu memikirkan, malah suka selingkuh, ya, nikah lagi tapi masih suka selingkuh lah, itu kapoknya seperti itu. Cuk, nikah lagi cari suami yang bertakwa, yang kuat agamanya, mestinya gitu. Perkara nikah lagi tidak masalah, nikah silahkan nikah, yang penting agama membolehkan silahkan. Nah gitu kan. Solusinya bagaimana? Nah solusinya supaya bisa ngaji baik ya. Jangan bercita-cita mau menjanda sampai mati. Karena kalau memang mau menjanda sampai mati itu dilarang dalam agama. Ya. Nabi kita mengatakan man raghiba an sunati falaisa minni. Ya. Siapa yang membenci sunnahku, ya, Nabi itu beristri, berkeluarga, nikah. Siapa yang membenci sunnahku artinya tidak suka nikah, bukan umatku. Ya, sebetulnya saya suka nikah, tapi belum ada yang mau nikah dengan saya, itu lain. Ya, lain namanya tidak membenci. Kalau dinikah itu walaupun mau peristrikan orang, dilamar, ditembung, ngajak nikah, tidak mau, pokoknya saya tidak akan nikah lagi. Lah itu tidak boleh kalau begitu itu. Tidak nikah lagi karena saya trauma suami saya yang dulu lah. Traumanya itu karena kamu salah memilih suami. Ya, kalau traumanya saya tidak akan nikah lagi dengan suami yang seperti dulu, lah itu betul. Nah, nanti kalau ada yang mau menikahi saya akan pilih, saya terima kalau agamanya kuat. Nah gitu. Nah supaya agamanya kuat maka harus belajar agama, ngaji, hasilnya diamalkan. Itu ya. Maka solusinya ya jangan menutup diri tidak mau nikah lagi, malah bercita-cita kalau mohon berdoa mohon kepada Allah supaya diberi suami yang soleh, tidak seperti suami yang dulu, bisa memimpin saya kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Karena suami itu wajibannya memimpin, ar-rijal qawamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi istrinya. Memimpin kemana? Menjaga dirinya, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirinya, jaga keluarganya, jangan tersentuh api neraka. Berarti harus mempunyai suami yang bisa mengarahkan dirinya ke jalan yang lurus. Itu mohon pada Allah, berdoa. Ya, jangan sampai nanti dapat suami lagi seperti yang dulu lah, nanti akan mengalami nasib yang sama.